mungkin nanti seperti tadi yang kayak kemarin ya saya sampaikan, ya ada dilanjutkan yang IPS sharing lagi ya, dan berbagi praktek baik. Nanti harapannya kita bukan menjadi murid ya Bapak Ibu ya, tapi menjadi observer. Jadi kita aktif nanti terus semua memberikan umpan balik yang ada di form itu. Ya gampang, kalau nanti ada mau langsung ya nggak apa-apa, tapi nggak bisa semuanya nanti ya. Dan setelah itu nanti akan ya saya tidak lanjuti, termasuk mungkin nanti ada diskusi juga untuk ke kelas ya. Jadi saya sudah kelihatan saja perhatian, karena ya kita memang sekarang itu dipantau apa yang kita lakukan pembelajaran itu apakah ya sudah pusat mungkin atau belum. Nah selama ini kan komunikasi ya dengan kepala sekolah semua terus itu. Oke, baik, mungkin sebelum memulai ya seperti biasanya supaya kita bisa passion ya, hadir secara penuh badan, pikiran, aktivitas kita semua ya, termasuk mungkin kemarin ada masukan atau minta tip atau apa ya kalau untuk teori untuk membuat supaya anak-anak fokus. Nanti ini sekaligus nanti mungkin kita untuk simulasi dengan anak-anak ya. Ini kalau untuk sekolah bergerak itu hampir semua guru sudah menerapkan ini. Jadi kalau anak ribut ya sudah kita ajak stop. Ya stop ini ya berhenti ya, untuk jeda dan ya supaya anak-anak fokus dengan teknik mindfulness. Ini termasuk yang sudah disampaikan Mas Sair itu, maksudnya untuk supaya anak-anak konsentrasi nanti di awal itu nggak usah langsung masuk ke pelajaran, tapi ya kita ajak untuk sejenak mungkin untuk ini dengan cara-cara ya beberapa waktu yang lalu kan mungkin saya ajak dengan tebak-tebakan atau apa ya. Tapi kalau ini ya dengan hampir kayak meditasi ya. Karena mungkin ya kita praktekkan saja ya Bapak Ibu ya, supaya mungkin nanti kita ya di kelas bisa menerapkan itu ke anak-anak ya, supaya anak-anak bisa fokus begitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya, ya kita mungkin duduk ya dengan santai ya, relax atau apa. Terus ini tadi saya sudah mencoba merekam ya, sambil saya juga mau mendengarkan suara saya sendiri nanti. Mudah-mudahan nggak tertawa ya. Supaya juga mengikuti gitu stop ini ya. Oke, mungkin bisa duduk ya senyaman mungkin ya. Kalau mau tempat yang lebih longgar lagi atau mau di depan sini sila juga boleh. Kelihatan. Oke, kita mulai ya. Tetapi
gitu ya. Tapi kalau secara pribadi saya sendiri memang melakukan musik seperti ini untuk menjaga ketenangan hati gitu ya Pak Nur. Gitu. Kemudian kalau bisa saya sampaikan tadi mungkin apa namanya yang disampaikan itu mungkin suaranya kurang begitu jelas ya Pak Nur. Jadi mungkin musiknya lebih kencang daripada suara Pak Nur, sehingga ada beberapa kalimat yang tidak kurang jelas terdengar begitu saja Pak Nur. Tadi secara keseluruhan saya menyukai suasana seperti ini gitu Pak Nur untuk relaksasi gitu Pak Nur. Ya, oke, terima kasih. Betul Bu, karena ini tadi saya gabung dan nggak bisa ini ya, musiknya terlalu keras. Tapi kalau nanti dalam praktek mestinya kan musik sendiri yang itu langsung dibacakan. Tadi kan saya sampaikan supaya saya juga bisa mengikuti gitu. Itu nanti kalau dalam praktek ya ini bacakan, nanti saya kirimkan untuk ininya apa teksnya, termasuk apa teknik stop itu seperti apa ya harapannya ini nanti bisa mengkondisikan ya. Mungkin di awal ya saya kira ada aja yang macam-macam ya, tapi paling enggak kalau nanti sudah dia terbiasa itu akan membuat suasana untuk menjadi fokus ya. Selain ini ya tentunya seperti yang kemarin ya saya berikan, ada energizer, ada yang apa mungkin dengan tebak-tebakan atau dengan apa yang memfokuskan atau gambar-gambar yang menarik. Tapi kalau ini kan untuk juga waktu yang secara bersama-sama untuk menghentikan aktivitas itu ya. Oke, terima kasih. Ini hanya salah satu contoh, tapi harapannya nanti ya semua bisa menerapkan juga seperti apa ya anaknya mungkin pelikaran atau anak yang bicara terus kita ajak hening ya untuk membuat fokus ya sebelum memulai pelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk berikutnya ya sesi ya kita berbagi praktek baik itu seperti tadi saya sampaikan ya, supaya kita menjadi observer supaya nanti juga bisa memberikan umpan balik ke teman-teman kita agar ya nanti apa ya yang kita lakukan bersama itu sungguh-sungguh ini menjadi kebutuhan murid, dan ya tentunya sesuai kurikulum Merdeka itu ini segala aktivitas itu berpusat pada murid. Dan nanti kalau masih ada waktu mungkin nanti Pak Peter bisa mengibaskan ya kemarin yang apa dengan Chromebook itu, karena harapannya kita nanti kan semua pakai Chromebook. Oke, terima kasih Bu ini ya Bu Deva kemarin pas kasih Bapak mau itu? iya, oh iya. Mas Rofi. Hidup bersama. Lu mau nyanyi dulu? Tolong lah, kamu ibu biar. Mars Jepara. Ya ada. Coba. Anak kambing saya. Yang gede ya? Dia sepak. Pakai kaos. Yosef. Ada mus ya? Ada yang jual mus tidak ya Bapak Ibu? Mus. Oh berarti sih tidak. Tikus. Coba itu selalu ada. Tikus. Jadi nggak bisa ngatur ya? Nggak bisa. Stop di kamarnya Pak Mul membuat saya jadi segar ya Pak Mul. Bisa tidur sejenak. Iya, Pak sampai tidur. Berarti kan stop dulu. Iya, udah stop. Dari sini aja ya Pak ya? Iya, Nggak apa-apa ya sini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Dia mau butuh mic nggak? Suaranya tuh amat sangat kecil ya. Halo. Iya. Baik, sudah
Mul untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Belum ngantuk ya? Tadi Habis yang sekarang enggak ya? Baik, untuk hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sharing terkait dengan modul ajar yang sudah pernah saya buat. Nanti kalau misalnya memang ada sekiranya yang perlu menjadi perbaikan, nanti ya mohon masukannya gitu. Jadi untuk modul ajar yang saya buat ini, waktu itu saya memang buatnya itu mengacu kepada yang pernah saya minta ke adik saya, karena kebetulan adik saya itu kan ngajar di SMA Yosef, di sana sekolah penggerak. Jadi adik saya itu udah mulai membuat modulnya. Nah waktu itu saya memang merancang, berarti ini nanti tuh formatnya kayak gini. Nah ternyata waktu semester 1 itu kan pernah ada supervisi dari Pak Slamet. Nah jadi untuk yang sudah saya buat ini itu sudah berdasarkan revisi yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet, kemudian sudah saya perbaiki seperti itu. Jadi untuk yang bagian pertama itu ada identitas, yaitu nama sekolah, nama penyusun, mata pelajaran, fase, kelas dan juga semesternya, materi ajar, alokasi waktu, dan tidak lupa ada keterangan untuk profil pelajar Pancasilanya gitu. Nah untuk bagian selanjutnya, kemarin itu Pak Slamet menyampaikan ya baiknya untuk modul ajar itu memang diberikan keterangan banyaknya anak-anak kelas 10 atau fase E ini berdasarkan hasil tes diagnostik. Misalnya nanti untuk kelas 10 ini totalnya ada 100 anak, nanti itu yang masuk ke dalam kategori tinggi pada berapa, sedang berapa, rendah berapa. Nah waktu untuk materi ini saya tuh sudah melaksanakan tes diagnostik. Tes diagnostiknya nanti terlampir di bawah begitu. Ada soal pilihan ganda dan juga uraian campur. Nah dari hasil tes diagnostik ini untuk anak-anak yang memang kategorinya tinggi itu ada 11 anak. Kemudian yang sedang ada 61, yang rendah ada 26. Untuk jumlah anak yang ada di sini ini masih mengikuti jumlah anak yang di semester 1. Jadi untuk anak-anak yang seperti film, kemudian ada Dario, itu masih masuk di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi jumlahnya mungkin tidak menyesuaikan yang sekarang. Kemudian setelah data tes diagnostik untuk anak-anak yang berada di kategori tinggi, sedang maupun rendah, itu ada capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajarannya di sini adalah mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian yang berikutnya ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini adalah ilmu pengetahuan merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah konsep bilangan berpangkat merupakan salah satu contoh nyata yang dialami oleh seluruh dunia, yaitu mengenai pandemi COVID-19. Jadi pemahaman bermakna di sini saya berikan berdasarkan dengan kasus yang waktu itu memang COVID masih ada. Jadi untuk materi bilangan berpangkat ini nanti aplikasinya di sini ada loh, di kehidupan nyata kita ada loh, yaitu salah satunya ya ini mengenai pandemi COVID-19 gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah pertanyaan pemantik ini memang pertanyaan yang nanti akan membangkitkan cara berpikir anak ya. Sebelum masuk ke materi, ya memang kita harus mengingatkan kembali materi-materi apa yang mungkin mereka sudah dapat sebelumnya, sehingga mereka nanti pas mau masuk di materi berikutnya mereka tuh udah ada bekal awalnya dulu. Nah nanti untuk pertanyaan pemantiknya ini yang bagian pertama yang saya ajukan adalah apa sih yang kamu ketahui tentang bilangan berpangkat? Bagaimana bentuk umum dari bilangan berpangkat? Terus dapatkah Anda memberikan contoh aplikasinya di kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai? Gitu. Untuk yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini saya ambil adalah menyebutkan definisi bilangan berpangkat, menuliskan bilangan berpangkat sebagai bentuk perkalian berulang. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi bentuk bilangan berpangkat. Gitu. Untuk materi ajarnya tentunya adalah bilangan berpangkat itu sendiri. Model pembelajarannya adalah discovery learning, jadi penemuan terbimbing oleh guru. Kemudian untuk langkah-langkahnya di sini Bapak Ibu, langkah-langkahnya di sini dari tahapan awal yaitu pendahuluan, tentunya memberikan salam kepada anak-anak, kemudian berdoa,
melakukan presensi, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk fokus pada proses pembelajaran hari ini. Jadi saya setiap kali pembelajaran memang selalu mengajak anak-anak untuk ayo fokus di sini biar nanti apapun materinya yang kita pelajari hari ini itu ya kalian nangkap, kalian masuk begitu ya. Dan tentunya juga mengingatkan mereka terkait dengan penggunaan HP. Kalau memang misalnya itu tidak diminta untuk dikeluarkan, ya mohon disimpan dulu. Tetapi nanti kalau memang diizinkan untuk dikeluarkan, untuk kuis atau misalnya untuk hal-hal yang lain, nanti baru akan dikomunikasikan dan baru boleh digunakan. Gitu. Lalu yang berikutnya, saya akan mengajak murid untuk mengingat kembali materi tentang bentuk bilangan berpangkat yang sudah diterima ketika di SMP. Jadi untuk materi bilangan berpangkat ini Bapak Ibu, itu anak-anak ketika di SMP itu sudah pernah dapat. Jadi ini hanya tinggal mengulang kembali begitu. Jadi saya mengingatkan kembali kemarin pas di SMP kelas 9 itu apa sih yang kalian masih ingat begitu. Lalu yang berikutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran terkait materi hari ini yang sudah saya sampaikan di atas tadi, ada 3 poin. Kemudian yang berikutnya adalah mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di kegiatan inti, karena waktu ini memang masih awal tahun pembelajaran di semester 1, waktu itu saya merancangnya memang untuk kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 anak ini, saya membebaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu saya membebaskan untuk anak-anak, silakan pilih kelompoknya itu bebas. Yang penting untuk satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 anak, tidak boleh melebihi itu gitu. Nah, di kegiatan inti supaya nanti juga anak-anak itu literasinya itu juga ada, walaupun tidak lama. Ini di sini saya memberikan waktunya hanya 5 menit. Itu memberikan LKPD kepada setiap kelompok dan peserta didik diminta untuk mencermati dan fokus mengamati terkait dengan masalah yang diberikan. Gitu. Jadi mereka saya minta untuk membaca sebentar untuk LKPD yang saya berikan sebagai proses literasi mereka, proses membaca mereka. Nah, kemudian setelah saya minta anak-anak untuk membaca, di sini saya juga meminta mereka untuk menuliskan tentang pengertian bilangan berpangkat dan unsur-unsurnya itu seperti apa. Lalu setelah saya memberikan perintah mereka untuk menuliskan unsur-unsur bilangan berpangkat beserta pengertiannya, saya memberikan suatu problem statement atau permasalahan yang nanti saya minta untuk didiskusikan bersama-sama dengan kelompoknya. Jadi untuk problem statementnya di sini itu adalah ini. Jika satu lembar kertas tebalnya itu adalah 1 mm, itu berapakah tebal atau tinggi kertas yang bertumpuk sebanyak 10.000 lembar? Nanti mereka akan mencoba. Nah, itu kemarin saya minta mereka tuh pakai 1 lembar kertas, kemudian saya minta untuk mereka melipatnya, misalnya 1 lipatan, nanti 2 lipatan berikutnya, 3 lipatan berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Nah, di langkah kedua ini, yaitu Bapak Ibu yang seperti tadi saya sampaikan, jika kertas setebal 1 mm itu dilipat sekali, kemudian dilipat lagi, dan seterusnya sampai mungkin 50 kali, bagaimana tebalnya dibandingkan dengan tinggi tumpukan 10.000 kertas tadi? Dan berapa tepatnya tebal kertas yang dilipat 50 kali itu? Setelah itu, mereka akan berproses untuk mendiskusikan dengan kelompoknya, kemudian guru akan mencoba memberikan pertanyaan pemantik di sela-sela mereka diskusi, ya. Jadi kira-kira dari permasalahan yang diamati, konsep apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Jadi, gitu. Kemudian peserta didik nanti akan diarahkan untuk mencatat data di mana tebal kertas sebelum dilipat 1 kali lipatan dan seterusnya tadi. Kemudian nanti juga guru juga sambil berkeliling untuk memantau aktivitas peserta didik dan juga memfasilitasi jika ada pertanyaan yang masih belum jelas dari peserta didik. Kemudian jika sudah selesai, nanti akan diminta untuk perwakilan kelompok itu menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas dan kelompok lain itu menyimak. Ketika misalnya ada anak yang memang belum paham, nanti ya untuk anak-anak yang memang kelompoknya ini diminta untuk maju, itu saya minta untuk menjelaskan sampai dengan pertanyaan itu harus jelas. Ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika misalnya anak ini udah mentok nggak tahu jawabannya ini apa ya, penjelasannya harus seperti apa ya, kok kira-kira jawabanku ini nggak bisa diterima sama teman-teman yang lain, nanti guru akan baru membantu untuk memfasilitasi, oh penjelasannya itu yang kayak gini loh nak. Lalu setelah itu
peserta didik nanti akan diberikan soal latihan tentang bilangan berpangkat. Kemudian guru nanti juga masih sambil berkeliling untuk memberi bimbingan. Untuk bagian ini Bapak Ibu memang untuk soal latihannya itu kemarin saya minta anak-anak itu untuk mengumpulkan. Jadi proses diskusinya itu adalah diskusi untuk yang problem statement tadi, tetapi untuk yang di bagian soal latihan ini memang untuk pembelajarannya nanti anak-anak langsung dikumpulkan. Nah, dari proses yang sudah berlangsung tadi itu untuk kegiatan intinya sudah selesai dan langsung di bagian penutup. Untuk yang bagian penutup ini nanti tentunya guru bersama peserta didik itu akan membuat kesimpulan bersama-sama atau membuat refleksi ya dari proses pembelajaran hari itu. Kira-kira hari ini yang didapat itu kalian itu belajar tentang materi apa sih, kesulitannya apa, kira-kira apa nanti yang akan kalian lakukan dengan kesulitan yang kalian hadapi dan seterusnya. Jadi intinya membuat kesimpulan dan refleksi itu bersama-sama. Kemudian setelah refleksi nanti guru akan memberikan PR-nya itu ya untuk latihan saja, untuk pendalaman materi, dan tentunya nanti akan menginformasikan materi pembelajaran berikutnya. Dan untuk materi pembelajaran berikutnya di sini yaitu adalah sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran sudah selesai Bapak Ibu. Lalu ada sumber dari media pembelajaran di sini. Saya menggunakan buku matematika, YouTube, ada BSE, LKPD, ada whiteboard. Asesmennya ada tes sumatif, kemudian lampirannya ada LKPD, tes sumatif, dan juga materi. Ini untuk lembar kerjanya yang anak-anak kerjakan. Seperti ini. Lalu ini untuk kisi-kisi tes sumatif. Ini untuk tes sumatifnya. Ini untuk kunci jawabannya. Lalu yang berikutnya adalah ini rubrik penilaian tes sumatifnya. Ini bahan ajarnya atau materinya tentang bilangan berpangkat itu sendiri. Nah ini yang tadi saya bilang di awal, saya membuat tes diagnostik awal. Jadi untuk isi-isinya ini saya buat seperti ini Bapak Ibu, ada soal PG dan juga soal uraian, ini hanya 10 nomor. Kemudian ini ada soalnya, tes diagnostik awalnya, ini ada PG dan juga ada uraian. Untuk yang uraian di sini sepertinya belum saya lampirkan untuk kunci jawabannya. Untuk penjelasannya mungkin cukup Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau misalnya ada masukan ataupun saran sekiranya ada yang kurang dan perlu dibenahi, terima kasih. Saya tutup. Silakan Bapak Ibu, latihan langsung. Bisa kira menunjuk tangan gitu. Oke, baik. Kalau ini nanti di ini saja ya, di form itu supaya ya memberikan ya harapannya semua bisa memberikan observasinya. Tadi saya sampaikan supaya kita mengobserver ini ya juga ada masukan-masukan di dalam nanti tentunya yang berkaitan dengan yang waktu itu saya sampaikan itu ya, untuk belajar, kemudian assessment sama KKTP-nya ya. Karena KKTP 5+1 ya, itu kan beda-beda. Oke, langsung. Masuk semua Pak ya. Terima kasih Bu Sepa, berbaginya terus tulisannya lengkap, rapi sekali. Ya. Apa yang saya tanyakan, kadang-kadang itu kita kan kalau ke kelas itu ya ngajar bawahnya saya nggak pernah bawa modul atau apa, nggak pernah. Kira-kira kalau kemudian antara ngajar dan modulnya disandingkan itu ketercapaiannya berapa persen kalau dinilai sendiri? Kalau antara modul sama belajar sekitar 80. 80 ya.
kira-kira yang apa nggak tersampaikan itu apa saja sih? Kalau yang nggak tersampaikan kemungkinannya tuh materi. Jadi yaitu ada tuh anak kalau misalnya di kelas ketika proses pembelajaran ditanya untuk materi ini udah jelas belum gitu ya. Nah ketika ditanya memang yang menjawab itu kan hanya anak-anak yang tertentu saja. Ketika untuk anak-anak yang mungkin agak spesial itu nggak bertanya ya memang sebenarnya kita tahu jawabannya ya Pak ya, pasti kemungkinannya itu adalah dia emang nggak paham dan nggak mau tanya. Maka untuk ketercapaiannya itu yang mungkin harapannya memang 100% ya memang hanya di taraf 80% saja. Jadi untuk anak-anak tertentu saja gitu Pak. Jadi dari segi materi kalau saya ya Pak ya, nggak tahu kalau misalnya Bapak yang lain. Kalau saya itu kadang-kadang ini bahkan sering dan bahkan nggak pernah saya lakukan ya, di modul atau PPP biasanya tulis doa itu nggak boleh dilakukan yang pelajaran, tapi selalu ditulis ya karena apa, kalau dinilai asesornya jadi baik ya kan? Iya. Doa Iya. Refleksi, kadang-kadang refleksi lewat, tahu-tahu udah kan? Nah, lewat jam tinggal lagi, kadang-kadang refleksi lewat. Nah itu karena keterbatasan kita, ya konsumsi kita kadang-kadang untuk memenuhi penilaian si supervisi ini ya baik-baik kalau di supervisi ya, nanti kalau ya berjalan seperti biasa. Tapi kalau menurut saya kehadiran kita di kelas, memberi hati untuk anak-anak di kelas itu yang lebih utama daripada hanya mencapai seperti yang di modul secara apa ya saklek, tapi kita mengikuti dinamika anak. Misalnya kalau anak kurang mood mesti kita ngapain gitu, itu lebih baik daripada melanjutkan modulnya kok anak tambah kurang. Ya, kalau di SMAPL kan dinamikanya seperti main roller coaster ya. Nah, itu ya. Dan kita mesti banting setir. Selalu belok ya belok. Ya, modul abaikan. Kalau saya terima kasih. Jadi berarti hanya sebagai acuan. Ya, acuan kita. Kalau kita tahu role yang benar seperti itu, tapi di lapangan mesti kritis menyikapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus untuk masukannya. Berarti intinya yang menyesuaikan dengan anak-anak yang lebih juga ya Pak ya. Ini hanya kayak acuan secara garis besar. Ada lagi Pak? Iya, silakan Pak Adi. Ya, Pak, ini saya tidak tahu apakah ini benar atau bukan, itu kan hanya pernyataan ya. Nah, tadi kan berarti kan di akhir di pembelajaran ujian Pak itu ada PR ya? Ada kan? Ada PR. Nah, itu saya sempat ya, maksudnya saya kemarin beberapa kali mengikuti seminar kurikulum merdeka itu ada sebuah anggapan bahwa anak-anak itu dibebaskan untuk PR. Maksudnya begini, PR itu pekerjaan rumah itu menurut ini ya siswanya itu sangat berat gitu, berat gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Jadi kan kurikulum merdeka ini kurikulum yang menuntaskan di saat pembelajaran ini, apakah di setiap mata pelajaran matematika itu selalu ada PR-nya itu setelah akhir itu, atau memang fleksibel? Karena saya di pembelajaran sosiologi itu saja itu kadang-kadang memberikan tugas, saya lihat kondisinya menyesuaikan. Kadang-kadang di pembelajaran akhir saya berikan tugas, kadang juga di materi itu enggak, tergantung kondisinya. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah setiap selesai pembelajaran itu harus memang ada PR gitu? Karena saya lihat juga di pernyataan kurikulum merdeka itu sebenarnya ya tidak ada PR ya, karena harus. Terima kasih
untuk PR ini nggak setiap kali selesai proses pembelajaran ya Pak ya. Jadi ini PR itu juga nanti nggak akan saya dikoreksi untuk ambilnya Pak ya, tetapi lebih kepada kayak latihan untuk anak-anak di rumah gitu. Jadi selesai pembelajaran kan pasti nanti ada latihan. Nggak apa-apa untuk misalnya PR itu dikerjakan di rumah. Sekiranya nanti memang ada yang soal itu mereka kurang bisa, nanti untuk pertemuan berikutnya akan dibahas. Tapi itu tidak dinilai dan tidak setiap kali di akhir pembelajaran itu selalu ada. Jadi fleksibel saja. Ketika memang dibutuhkan untuk anak-anak itu latihan karena waktu proses di kelas itu, oh ini kok anak-anak kayaknya kurang ya latihannya ya baru dikasih. Tetapi kalau misalnya itu dirasa cukup, udah ada pengambilan misalnya tes formatif atau misalnya ada tugas-tugas yang lain begitu ya tidak perlu begitu Pak. Jadi fleksibel untuk Iya, karena kebanyakan anak saya itu mengeluh dengan banyaknya tugas. terima kasih. Jadi yang saya jelaskan ini tidak setiap kali akhir pembelajaran supaya juga tidak memberatkan anak-anak. Silakan Pak. Ini sudut pandang ya, anak-anak yang mungkin masih Pak berat banyak tugas dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita memberi tugas itu sebenarnya jam pelajaran, selesai jam pelajaran. Biasanya anak-anak yang mengeluh wah banyak tugas Pak, kalau banyak numpuk itu memang karena pas habis pembelajaran nggak ngerjain, sehingga numpuk. Berikutnya ada tugas lagi, wah tugas kemarin belum selesai, kan kamu nggak nyelesaikan. Nah ini sudut pandang ya, anak yang seperti apa yang mengeluh seperti itu, berarti ini mungkin mesti ke kliniknya BK itu yang kayak gini ya, banyaknya tugas. Apalagi yang pertama biologi tugasnya nggak dikerjain, lalu berikutnya fisika nggak dikerjain juga, kimia nggak dikerjain juga, nggak ada PR pun di rumah banyak pekerjaan. Ya, iya. Itu mungkin kalau saya perhatikan anak-anak, kebiasaan anak-anak sini seperti itu, seperti kayak misalnya ya yang juga sering mengerjain ya kayak Daniel misalnya ya, Darren Yeskiel misalnya. Nah itu mah nggak usah dikasih pekerjaan dan numpuk semua ya kerjaan rumah. Itu Bu kalau mungkin apa ya saya mengamati anak-anak di sini mungkin nanti supaya tidak kita ketakutan dengan memberi tugas atau memberi PR, wah membebani anak, nanti anak stres tambah gila misalnya jangan ya ini anak-anak udah gila dari awal. Baik, terima kasih Pak Yus. Jadi intinya tuh nggak semua anak yang kayak itu ya Pak ya. Memang hanya beberapa saja misalnya di kelas 2 ya paling 2 anak ini aja misalnya Denis atau sama ya itu Darren, yang kelas lain siapa gitu. Tetapi untuk anak-anak yang lain memang bisa mengikuti. Kadang-kadang saya malah minta maaf dengan anak-anak yang rajin, maaf ya ini untuk mengejar temanmu yang super malas ini kamu mesti nganggur ya, gitu. Nah yang nganggur baca ini buku ini pelajari yang program selanjutnya karena mereka sudah selangkah atau 2 langkah 3 langkah lebih maju jadinya ya harus berdiferensiasi kan. Terima kasih Kak Lia. Apa namanya kan tadi Bu Sepak kan tadi sudah menceritakan bahwa dalam modulnya itu adalah modul-modul yang memang adalah ada beberapa hal yang sudah ditambahkan atas dasar kemarin itu kita sudah bertemu dengan Pak Slamet ya, gitu kan. Boleh di-share nggak Bu Sepak? Tujuannya Pak Slamet itu seperti apa kok harus memasukkan anak tadi yang begini, anak tadi yang begini, jumlah apa anak yang kriteria tinggi, sedang itu ya tujuannya apa dalam tanda kutip dalam modul ini gitu. Kalau tujuannya sendiri kemarin Pak Slamet itu untuk mengelompokkan anak sejuta anak-anak memang kalau yang kurikulum Merdeka ini kan nanti ada proses yang diferensiasi itu. Jadi kalau anak-anak yang sekiranya rendah, sedang dan tinggi itu dibedakan. Jadi baiknya memang kemarin itu disertakan atau dicantumkan di bagian sini sehingga bisa menjadi kayak acuan kita. Nah, yang mau saya tanyakan ini entah mungkin pemikiran saya atau bagaimana ya. Kalau modul itu tuh baiknya itu dibuat sebelum pembelajaran berlangsung atau bagaimana? Kalau modul kan berarti acuan buat mau mengajar berarti ya baiknya dibuatnya ya sebelum Sebelum kan. Nah,
Nah itu modulnya berarti kayak gitu. Enggak kan, kalau misalnya untuk modulnya kan udah dirancang di awal, udah dirancang di awal. Nah ini kan kalau untuk tes diagnostik itu memang satu hari itu saya ambil untuk tes. Jadi untuk pertemuan berikutnya, misalnya pertemuan pertama tes diagnostiknya, pertemuan keduanya kan baru yang masuk ke materi. Jadi kan sebelum tes diagnostik itu kan kita udah buat modulnya. Nah ketika selesai tes diagnostik berarti datanya kan bisa baru ditambahkan di sini. Oh, berarti penambahan ini ya. Oke, terima kasih. Iya. Ini untuk tes diagnostiknya itu per materi aja apa secara keseluruhan kalau di matematika? Kalau kemarin itu Pak Slamet kan menyampaikan bisa di awal materi, di tengah atau diambil secara keseluruhan setahun begitu ya Pak Wisnu ya. Nah tetapi kalau saya ini sudah beberapa kali masuk ke bab yang berbeda-beda, saya itu selalu melakukan tes diagnostik itu per bab, per materi. Ya, per materi. Jadi misalnya ini materinya bilang berpangkat, saya melakukan tes diagnostik sekali. Terus nanti ganti bab lagi, misalnya berikutnya ada barisan sama deret. Nah sebelum ke situ ya saya tes diagnostik lagi. Nanti ada trigonometri, nanti ada tes diagnostik lagi. Jadi per materi itu langsung ada tes diagnostiknya terlebih dahulu. Berarti bisa berubah jumlahnya ya. Bisa. Ya, berubah. Ya boleh, saya nggak bisa. Kalau kemarin olahraga kan jelas nih, misalnya diferensiasinya. Kalau misalnya tes diagnostiknya bisa dan tidak bisa lari karena berat badannya bla bla bla, maka titik nolnya jadi segini gitu. Nah, kalau matematika, kalau misalnya kemampuannya rendah kayak Pavel gitu misalnya, terus jadi gimana metode pembelajarannya, apa jadi beda atau Bu Seva jadi menitik beratkan ke mereka, jadi fokus ke mereka atau gimana? Kalau misalnya kan pasti yang dalam satu kelas itu ada yang tinggi, sedang rendah ya Bapak Ibu ya. Ya itu kalau misalnya untuk anak-anak seperti itu tergantung kayak pendampingannya sih Bapak Ibu. Kalau untuk anak-anak yang tinggi, jelas kalau misalnya kita lepas kan mereka udah bisa jalan sendiri. Tetapi untuk yang anak-anak mungkin yang khususnya yang rendah ini memang perlu pendampingan khusus. Jadi kalau misalnya dalam diskusi kelompok ya kita memang harus lebih intens untuk mendampingi kelompok itu karena dia pasti lebih banyak bertanya-nya. Karena ya itu, karena nggak paham itu kan pasti dia banyak bertanya. Jadi memang harus intens untuk mendampingi itu sih Pak. Kalau sejauh ini yang saya lakukan ya Olah contohnya. Justru yang nggak paham loh, yang nggak bertanya gitu loh. Kenapa? Justru yang saya temui ya, yang nggak paham sama sekali, Iya. justru yang diam dulu kita tanya, Iya, diam, apa Iya. strateginya berbeda gitu, harus mungkin pengukurannya diambil dari mana gitu. Kalau misalnya untuk pengukurannya sih sejauh ini saya memang soalnya saya buat sama, tetapi kan waktu itu pernah dijelaskan kalau misalnya anak ini dikasih 10 soal, ternyata anak-anak yang tinggi bisa mengerjakan 10 soal kok, tetapi untuk anak-anak rendah ini bisanya hanya sampai 3 atau 4 nomor, ya udah berarti mereka kan berhenti sampai di situ nggak apa-apa kan? Nah kayak gitu. Yang penting selama proses itu, walaupun kita tahu ya anak-anak itu yang nggak ngerti itu kan juga pasti nggak berani tanya, diem. Tapi kan kita tahu oh ini anak nggak bisa. Ya udah inisiatif dari kita sendiri untuk mendampingi apa sih kesulitannya, kamu sampai mana, yang kamu nggak ngerti bagian apa. Dan intinya kayak gitu Bapak Ibu. Dan saya juga biasanya nungguin terus nanti keliling-keliling kayak gitu. Kalau yang selama ini sudah saya lakukan seperti itu Bapak Ibu. Di pelajaran matematika. Ini di modulnya disampaikan. Apa Pak? Di modulnya Kalau di prosesnya modulnya disampaikan. memang kalau yang seperti itu enggak Pak. Tadi kan tidak ada ya Pak ya. Tapi secara dalam prosesnya sih selalu dilakukan seperti itu. Artinya di modulnya tidak menunjukkan diferensiasi tadi. Iya, betul. Ini memang belum sempurna ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Kita nggak usah sempurna. Jadi pelaksanaannya ada Pak. Pasti ada. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. mungkin ini ya terkait ini untuk assessment awal ya. Sekarang istilahnya assessment awal. Kalau diagnostik itu ya hubungan dengan tiga. Kalau dulunya memang tes diagnostik itu. Itu kan tujuannya memang untuk tindak lanjut dari proses pembelajaran ya, maka ini sudah ada istilahnya ini kan bagian dari tes formatif ya yang dilakukan untuk tindak lanjut
dari anak yang beragam itu. Jadi dari apa tes yang dilakukan, tadi saya kira kalau tiap awal materi saya kira ya sudah sesuai, karena kalau misalnya hanya di mungkin awal tahun ajaran tentunya kan beda-beda nanti materi yang akan apalagi materi-materi yang seperti mungkin PKN atau IPS itu kan di SD sudah ada, di SMP sudah ada, ya kan termasuk tindak lanjut. Kalau anak sudah mulai semua ya nanti tinggal diferensiasinya itu kan nanti bisa aja pada konten, pada proses atau pada produk. Ini tadi di modul mungkin belum muncul, tapi kalau dalam pelaksananya sudah, saya kira ini sudah ini berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan itu. Ya, itu terus untuk ini Bu, tadi kan ada tes sumatif ya di akhir ya. Kalau ini kan merupakan tes formatifnya. Tes sumatifnya itu tentunya kan nanti untuk ini ya, untuk mendapatkan capaian pembelajaran dari anak. Nah itu kan anak itu tercapai atau tidak kan berdasarkan dari KKTP-nya. Kalau KKTP yang dibuat untuk yang ini bagaimana? Oh langsung gitu? Iya. Oh ya itu yang mungkin harus diri ya, kan harus ada rubrik atau ini ya. Jadi bahkan nggak berupa angka itu bisa. Misalnya ini interval iya interval bisa, tapi dari interval itu kan harus ada ini, harus ada poinnya. Misalnya anak ya bisa mengisi apa, ada 4 poin, kalau terpenuhi 2 poin gitu, seperti itu ya. Mungkin nanti berikutnya kita masukkan ya, karena untuk assessment itu kan tentunya nanti untuk melihat ya, terutama yang sumatif ya. Kalau yang formatif kan tidak ini, kalau yang sumatif itu kan untuk melihat ketercapaian dari proses pembelajaran itu tentunya rubrik yang nanti lihat misalnya anak ya nanti ada poin berapa poin, misalnya 4 poin ya ditentukan. Kalau ada pakai interval misalnya ada 3 ya sudah terpenuhi, jadi ya sudah tercapai. Ya. Saya itu tertarik malah justru waktu Mbak Lia ngajar yang di kelas 11 itu, malah saya anggap itu merdeka banget. Jadi kalau ada itunya, videonya bisa ditampilkan. Sebetulnya waktu itu saya video itu karena memang benar-benar memberi keluasan sama anak, dan ibunya itu tinggal menyimpulkan, oh suku KN itu ini toh. Nah kalau saya juga sebagai murid malah baru mudeng ya, karena terbawa situasinya. Terus suku KN sama apa itu? Deret ya? Ya, barisan sama deret. Jadi masuk barisan apa, deret apa, dengan contoh-contoh yang dimauin anak sendiri itu malah. Anak malah nyantel itu yang membuat rumus, digiring ke situ anak. Sebetulnya kan gampang. Rumus deret itu ini loh. Nah, tapi kan nanti yang nggak ngerti ya gimana. Tapi kalau anak di meriakan begitu, ya itu memang cara tersendiri ya. Tapi saya tertarik dengan hal itu, memang untuk menggunakan rumus. Kemudian juga hal-hal yang memang agak kesulitan juga keaktifan anak itu untuk penilaian skala pilot tahunya anak dari aktif apa tidak, kan anak sebanyak itu kan juga repot juga kalau punya satu yang menentukan repot. Ya yang penting kalau yang aktif aja diberi nilai plus. Kalau saya gitu, nanti tidak semua anak untuk keaktifan itu ada. Memang waktu itu saya melihat itu meskipun di kelas 11 ya bukan guru merdeka, tapi hal seperti itu di gitu. Karena memang ya materi tergantung dari masing-masing guru sih ya cara membawanya. Jadi kalau pahlawan berbeda lagi, dulu pemetaan misalnya juga menarik. Kalau matematik
jago-jago ini meja tok itu udah anak nggak bakal spek namanya dulu asli saya jamin. Apalagi nggak kenal, apalagi manggil udah lamanya juga nggak akan ngerti. Itu penilaian terhadap anak, asesmen anak juga perlu diperhatikan juga interaksi atau apa seperti itu, sehingga ya kadang-kadang tadi apa yang diferensi apa itu yang berbeda-beda itu, sehingga mengenal itu mungkin akan lebih gampang. Sebetulnya nggak ada beda karena sama anak-anak juga ada tentunya ada jelek, ada yang memang nggak bisa ngomong kalau pinter, maka dikatakan pendiam kok. Ada belum tentu pendiam itu nggak ngerti. Iya, parah kayak apa pendiam? Pengen satu. Nah itu loh yang ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita mengenal anak apa boleh-boleh gitu. Udah juga. Cukup Bu, ya. Terima kasih. Nanti yang lain silakan. Ya. Silakan yang sampel ilmu pasti sukses. Pasti bisa PS. Peri, keluar. Oh, nomor. Dia mau bikin bahasa. Ada sudah. Aku mau nonton Peri. Beli tiketnya di sini. Sukses nanti. Oh, kurang celek. Kurang masuk, kurang jelek. Bisa. Kalau ini ganggu gak gitu. Itu punya siapa ya? Bacaan Iya. Wis, ini Pak Andi yang Pak Putih. Ya. Selamat sore Pak Guru, Mbak Guru. selamat sore Pak. Saya akan coba untuk mempresentasikan proses pengalaman ya, selama saya mengampu mata pelajaran sejarah di kurikulum Merdeka. Namun sebelum saya menjabarkan proses administratifnya dalam bentuk modul ajar, saya itu semua sudah sama formnya. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, khususnya untuk mata pelajaran di kurikulum Merdeka ini memang agak berbeda. Perbedaannya di mana? Dijawab sendiri. Ya. Bisa tuh. Itu. Ya, jadi ini adalah hasil dari Digedein. Digedein Pak, di zoom bisa nggak? ini sudah dicoba. Itu kan di Di scroll sama awal dewa. Kalau ini Kontrol plus. itu tadi. Ya. nah, Ini baru di sini. Nah, ya, oke, siap. Ya. Jadi saat kurikulum Merdeka ini diluncurkan, terus kemudian itu dipilah terus dipelajari di tingkatan guru-guru bidang studi dalam khusus MGMP, ternyata khusus untuk MGMP sejarah itu ada beberapa temuan yang akhirnya membedakan pola penerjemahan materi ajar kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, di mana posisi perbedaannya? Jadi posisi perbedaannya itu ialah di tingkatan tuntutan kompetensinya. Kalau dalam kurikulum 2013 untuk tuntutan kompetensinya bahwa setiap materi ajar dalam kurikulum 2013 untuk mata pelajaran sejarah itu bersifat otonom.
Contohnya seperti saya sudah kasih gambaran tentang pengertian dari sejarah itu sendiri, kebudayaan, praksi dan sebagainya itu bersifat otonom. Artinya setiap anak akan dituntut untuk memahami itu sedetail mungkin secara data dan faktualnya. Dan nanti pada akhirnya akan diuji melalui yang namanya kriteria kecerdasan minimal alias KKM. Itu kurikulum 2013 tuh. Sehingga setiap guru harus bisa menyelesaikan atau menuntaskan materi ini dalam setiap sesi pengajaran ini di kurikulum 2013. Itu dari hasil studi CP di MGMP. Lalu gimana perbedaannya dengan kurikulum Merdeka? Ternyata dalam konteks kurikulum Merdeka, penterjemahan materi yang menuntut kompetensi tadi itu ternyata diposisikan sebagai fokus pembelajaran. Jadi perspektifnya ialah menempatkan setiap materi-materi ajar itu tidak dalam satu satuan kompetensi yang penuh, tetapi dia menjadi sebuah narasi yang disebut sebagai historiografi. Bagi yang backgroundnya sejarah pasti tahu historiografi. Nah, silakan Pak Adi jelasin penjelasan Anda itu. Sekarang lagi. Nah, makanya ini saya tulis di sini historiografi di sini. Jadi tuntutannya ialah untuk pembelajaran sejarah di kurikulum Merdeka, tuntutannya ialah anak-anak tidak diposisikan sebagai subjek yang menghafal sebagaimana yang kita terima dulu. Tapi anak-anak itu nanti akan diminta untuk mengelaborasi setiap peristiwa-peristiwa sejarah yang dipelajari. Tentu di dalam mengelaborasi itu mereka harus punya perspektif. Nah, di mana perspektifnya? Nah, itu dijawab oleh CP1. Oleh capaian pembelajaran 1. Apa itu ini? Melalui konsep dasar ilmu sejarah, maka tiap materi dalam capaian pembelajaran menjadi historiografi. Kalau dalam bahasa di silabusnya ini bahasanya ini. Gitu, agak beda memang. Nah, nanti akan mempengaruhi dalam penyusunan modul ajarnya. Ini bahasanya pemerintah ini. Bahasanya Pak Andri. Bahasa saya di modul ajar. Ini adalah bahasa dari hasil studi CP di MGMP sejarah DS2. Dan akhirnya nanti dikembangkan di MGMP DKI. Dan Jumat kemarin pada saat kita bikin expo, di sana ada temu guru-guru sejarah dengan AGSI menyambut ini. Saya sebenarnya diundang, tapi karena ada kegiatan expo ya, bisa begini. Jadi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia sudah membahas ini. Sudah berbeda memang untuk kurikulum mereka ini. Artinya guru yang nanti akan mengampu di pelajaran sejarah di kurikulum mereka minimal harus menguasai historiografi. Kalau enggak, Andri, saya potong aja, mungkin men-sharingkan langsung pembelajaran yang Oke, siap. mungkin juga pas saya nggak ngerti nanti ini. Siap. Pembelajaran yang bersama anak seperti apa? Oke, siapa? Mau terapannya dulu. Ya, jadi gini. Untuk terapannya ya saya sudah susun sebagaimana normatifnya ya, modul ajar dan sebagainya. Ini. Kebetulan untuk CP1 sebagai basic nanti untuk pembelajaran berikutnya sampai fase F itu saya pisahkan itu menjadi 9 pertemuan. Masalah E mana Andri? Hah? Masalah E dulu. Masalah yang maksudnya CP1 sebagai dasar untuk menjadi pembelajaran anak sampai fase F. Enggak, sekarang yang fase E aja yang kelas 10 yang sudah. Ya ini saya bagi sampai 9 pertemuan. Ya, untuk 9 pertemuan. Ini saya bagi menjadi 9 pertemuan. Tapi karena sistemnya blocking, jadi saya sampai sampai pertemuan ke
Ya. Oke, saya mulai ya. Jadi untuk proses pembelajaran di kelas, sebagaimana dalam bahasa modul itu kan ada pemahaman bermakna. Jadi mempelajari sejarah berarti mempelajari unsur penting dalam sejarah yang memberi pengaruh dalam dinamika sosial maupun perjalanan kebudayaan dalam bangsa. Itu artinya itu bahasa yang normatif sekali gitu. Karena memang itu juga bagian dari pembentukan identitas bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menurut sejarahnya kan. Nah, pertanyaan pemantiknya apa? Di sini saya menyusun pertanyaan pemantiknya itu ialah apa yang mendasari sejarah itu penting bagi kehidupan manusia. Terus dimensi profil pada Pancasilanya adalah iman dan kuat desa, berarah mulia, berkebinekaan global, mandiri, berkomitmen dan sebagainya. Nah, model pembelajarannya itu saya masih menggunakan model blended karena pada saat itu kan masih transisi antara pertemuan tatap muka dengan online, dan memang pada saat itu blended learning kan juga dimunculkan sebagai sebuah metode pembelajaran. Jadi saya memasukkan model blended learning pembelajaran tatap muka dari melalui Google Meet dan Google Classroom. Alat bahan, ada gawai, laptop, Infobus, PowerPoint, buku paket, nama akun Google Classroom. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya juga melakukan tes diagnostik, tetapi tes diagnostik yang bersifat non-kognitif melalui survei. Artinya, karena proses pembelajaran kurikulum Merdeka ini juga menempatkan teknologi pendidikan atau teknologi, maka saya juga ingin tahu sampai sejauh mana kesiapan anak-anak terhadap teknologi yang menunjang pembelajaran. Hanya saya membuat tesnya itu tes diagnostik non-kognitif. Seperti apa? Misalnya, apakah kamu suka belajar sejarah? Terus, apakah kamu memiliki HP Android? Laptop? Terus kuota dan sebagainya. Jadi saya ingin tahu sampai sejauh mana tanya kekayaan. Iya, sejauh mana anak-anak itu menguasai itu gitu. Mengapa saya tidak bertanya ke aspek kognitifnya? Karena saya tahu bahwa sejarah itu berbeda dengan pelajaran sains yang menuntut kognitif tinggi, abstraksi. Nah, sejarah itu lebih kepada proses hermeneutis, pemahaman. Dengan pemahaman itu ditekankan kepada proses literasi yang kuat, sumber bacanya kuat. Jadi ya, sumber bacaan tersedia secara online dan secara non-online. Makanya yang kemudian saya pakai adalah tes diagnostik non-kognitif. Jadi ketersediaan sumber-sumber bacaan anak itu bisa ya, apakah enggak? Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep-konsep dasar ilmu sejarah, nah, seperti manusia, ruang, waktu, ya itulah seperti itu, diakronis, dan sebagainya. Nah, ini adalah planningnya, pertemuan pertama, ini pertemuan kedua, dan sebagainya. Nah, ini pertemuan pertama. Ya, seperti biasa, bahasa modul itu ada presensi, berdoa, dan sebagainya. Namun yang agak berbeda di sini ialah adanya pertanyaan pemantik. Karena ini konsep yang akan dipelajari adalah hubungan manusia, waktu dan ruang, maka pertanyaannya berkaitan dengan itu. Momen baik atau buruk apa yang pernah Anda alami? Kira-kira dampaknya apa yang berkaitan dengan itu? Terus harapannya seperti apa? Tapi kalau di tahun 2013 apakah muncul seperti ini? Nah, selanjutnya ialah guru menuntun siswa untuk mengkaitkan pertanyaan pemantik tadi dengan alur pembelajaran hari, yaitu konsep manusia, ruang, waktu dalam sejarah. Ini khusus kurikulum Merdeka ya. Dari jawaban kalimat pemantik, murid mana saja unsur
manusia, nanti kita pilah-pilah, jadi anak menjawab, kita menulis di papan yang berkaitan dengan konsep manusia itu apa. Oh, manusia itu berpikir, tulis berpikir. Konsep ruang itu apa? Oh, ruang itu tempat kita tinggal. Waktu itu apa? Oh, waktu itu bagian dari pembagian kita menjalin hidup. Oh, berarti ngomong apa aja? Seperti ditulis. Nanti setelah itu baru kita rumusin. Dari sekian banyak jawaban anak kita rumusin. Dari hasil jawaban anak tadi kita rumusin. Selanjutnya bahwa guru-guru kemudian memahami bahwa subjek objek sejarah baik dalam lingkup lokal, nasional dan global. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa dinamika sejarah itu tidak lepas dari persoalan aktivitas manusia baik sebagai pribadi maupun kelompok dan memberi pengaruh. Di mana pengaruhnya? Karena berinteraksi baik secara tingkat lokal, global maupun nasional. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan proses, karena sejarah adalah ilmu hermeneutis, berbeda dengan ilmu sains numerik berkaitan dengan perhitungan. Sejarah berkaitan dengan hermeneutis dan literasi bacaan, maka kita kemudian memberikan bacaan anak secara online. Ini ada sumber bacaannya, bisa diklik. Nah, setelah itu mengkomunikasikan dari hasil bacaan itu kita memberikan jawaban. Saya berikan ruang untuk memberikan jawaban di Google Classroom. Nah, setelah itu baru kita kembangkan jawaban-jawaban anak itu dikaitkan dengan konsep waktu sejarah. Dalam sejarah kejadian ini ada di situ. Hasilnya akan kita diskusikan. Selanjutnya adalah penutup. Ya, kembali guru melakukan konfirmasi terhadap konsep-konsep yang sudah disampaikan ke anak. Kita memberikan semacam tanggapan, kita berikan kesimpulan dan akhirnya refleksi. Ini adalah asesmen penilaian. Saya minta mereka membaca buku. Kita sudah menyediakan buku dan mereka juga sudah membeli. Sudah kita pakai buku itu, terus ditambahi dengan sumber bacaan online. Nah, ini rubrik ya, rubrik untuk menilai dari hasil yang sudah diberikan anak. Nah, itu pertemuan pertama. Nah, sampai di sini kira-kira ada tanggapan dari Bapak Ibu untuk pertemuan pertama dulu. Apa ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Andri. Saya menanyakan Pak Andri, kayaknya tadi belum kelihatan bagaimana diferensiasinya anak gitu. Terus dari kalau Pak Andri sudah mengadakan tes awal non kognitif, kalau di PL kan kemungkinan semuanya memadai ya. Nah, itu apakah Pak Andri juga nggak mengadakan tes kognitif, jadi tahu seberapa tingkatan anak-anak masing-masing, terus bagaimana cara pengelompokannya supaya ya antara satu dengan yang lain itu bisa penilaiannya diferensiasi. Ya, jadi untuk sementara ini selama proses belajar saya masih belum melakukan proses diferensiasi karena dalam pelaksanaan proses pembelajaran pemahaman anak-anak itu relatif sama karena lebih menekankan kepada penguasaan bacaan. Penguasaan literasi. Saya masih belum melakukan proses diferensiasi. Bahkan di kelasnya Pak Halawa tuh si IEL itu dia bisa mengikuti dengan baik. Tapi perbedaannya di IKM itu kan diferensiasi kan Pak daripada kurikulum 2013. Iya, karena kebetulan saya masih belum menerapkan itu. Pak Andri menerapkan kurikulum 2013. Jadi saya masih belum menerapkan itu untuk proses diferensiasi. Mungkin di pembelajaran berikutnya bisa saya terapkan. Ya udah, terima kasih. Ini kan bicara soal kebutuhan sama kesesuaian aja. Bagaimana? Ada lagi?
terus apa belajar sendiri atau apa? Gimana? Brainstorming Pak, jadi curhat pendapat. Yakin beneran? Ya, seperti itu modelnya. Soalnya kalau anak nggak dipersiapkan sebelumnya kan dulu dalam waktu sekian itu brainstorming, anak baca terus semua kena belum tentu. Ya, jadi gini. Saya ini fair aja, sekian aja kenyataan kalau kurang ya masalah, kalau bagus ya katakan bagus karena sebanyak anak itu kalau brainstorming berapa menit dikasih terus materinya apa belum tentu 1 hari atau apa kan selesai. Bukan ngejar materi ya. Ya. Apa kan metodenya seperti itu terus gitu. Sebelumnya ngapain gitu loh. Enggak jujur aja nih kayak macam-macam gini. Iya. Pelajaran mereka mengharuskan harus begini enggak. Itu sampean tapi hanya mengulik aja kalau misalnya cara seperti ini bener paham nggak? Tadi kan komunikasinya coba pemahaman kan. Ya. Berkomen belum tentu loh anak baca sekilas kalau nggak tahu ininya hanya ditujukan coba baca. Tadi kan banyak apa tuh? Ya. Banyak YouTube atau apa itu kan ya. Kalau hanya baca itu doang belum tentu. Sekarang kan banyak. Sejarah itu putar balikan boleh loh. Oh iya benar, saya juga senang sejarah. Tapi kalau suruh ngajar sejarah sekarang nggak mau ya Pak Mon. Karena ada historiografis tadi. Ya, kalau untuk pengelolaan kelas ya. Nah iya itu ya. Untuk pengelolaan kelas ya seperti biasa kita pembukaan, terus kemudian saya jabarkan materi hari ini, saya terangkan sedikit. Setelah itu nanti kamu dalami ini sumbernya, baca sekian menit, mari kita diskusi. Nanti setelah itu kita catat kalau memang membutuhkan catatan, maka itu baru kita simpulkan. Nah, seperti itu prosesnya. Karena ya jujur aja, saya itu kadang-kadang sangat prihatin, bukan apa ya. Kalau lihat rekamannya Pak Mul, boleh aja Pak Mul kapan-kapan kalau buka juga dulu. Termasuk saya nggak apa-apa kalau pas ngajar seperti apa. Apa kelasnya pencilaan, apa budak buku kursiran benar. Terus pada main-main sendiri apa pada tiduran. Kayak kemarin di share Pak Mul itu juga cukup ya, pada doa itu anak yang apa tidur atau apa itu. Nah macam itu loh. Jadi ya memang harus kita tuh pandai-pandai mengelola dengan cara apa? Dengan cara mengajar seperti apa? Nggak harus seperti itu ya. Penting anak itu paham dan cara pengelolaannya itu. Justru di sini yang susah memang pengelolaannya itu. Bahwa model kamu jago kayak apa? Modulmu ya nggak terkira cara menyampaikan pengelolaannya yang terus. Ini yang ada bukan saya yang Pak Henry ya, tapi ini buat kita semua ya. Karena memang seringkali ya enak aja. Ini hari ini baca ini dah, terus ramai cerita ini. Banyak terus anak-anak pahamnya dari mana? Baca satu sumber doang, suruh baca itu doang. Kalau sudah selesai, yang lain ngapain? Nah, itu terus timbul yang kayak gitu tadi dalam pengelolaan. Ini yang saya masuk supaya di dalam oke wacana modul itu bagus, memang itu haknya orang sejarah waktu yang mengelola kan. Cuma yang terkait dalam sini ya pengelolaan kelas itu yang utama kan. Itu aja Pak. Ya, siap. Ada lagi? Ya, silakan. Mungkin kita sebelumnya Pak. Iya. Saya bukan berbagi sih, hanya ya mengutarakan aja. Ini sejarah itu saya kuliah sejarah itu 4 tahun dan jujur awalnya itu saya kebingungan sekali. Saya nggak tahu, saya memang anak IPS waktu SMA tapi nggak suka sejarah gitu. Bukan sejarah nenek moyangku katanya. Jadi sudah suka sejarah. Terus ya lama-kelamaan saya mulai memahami bahwa karena kebanyakan memang di daerahku juga guru sejarah itu sangat kolot sekali. Satu metodenya konvensional itu ceramah dari pagi sampai sore dengan metode. Nah sejarah itu setelah saya pelajari itu lebih ke study tournya gitu langsung. Kalau saya karena ngajar kelas 11-12 ya kurikulum merdeka, saya menerapkannya kayak separuh kurikulum merdeka gitu. Jadi saya lebih ke masuk ke produknya. Kalau misalnya saya membahas kerajaan misalnya kerajaan Nusantara,
Jadi saya memberikan pertanyaan tematik dulu, misalnya contohnya ini gambar apa ini? Nah, anak-anak itu pada coba searching di Google, searching. Nah, setelah itu nanti saya mencoba mereka itu berkolaborasi, berkelompok untuk membuat satu produk. Entah itu mereka bikin peta konsep, nah kemudian bikin infografis, atau mereka bikin video, atau mungkin ya karena tidak memungkinkan juga mereka bisa study tour gitu loh, karena mungkin biayanya ya. Nah, jadi ya alternatifnya mungkin mereka membuat produk gitu loh, berupa project. Itu sih yang saya terapkan sih Pak Andri, mudah-mudahan itu saya nggak salah, mudah-mudahan saya nggak salah gitu loh pemahamannya. Tapi saya setuju Pak Andri kalau